Ya, kembali di Indonesia Business Forum, Mas Fitra, mungkin ada rekomendasi ataupun juga saran ya yang bisa diberikan untuk pemerintah dalam kebijakan ini? Ya, negara kita pasti berbeda dengan negara maju di mana pendapatan per kapitanya sudah jauh lebih tinggi dari kita. Kita juga harus perhatikan saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraannya untuk mencari nafkah tiap hari, yang bahkan bukan hanya pas-pasan, bahkan kadang-kadang kurang gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang pemerintah tujuannya untuk melindungi masyarakat, bukan mengambil uang dari masyarakat untuk memperkuat sektor keuangan, maka pemerintah juga harus fair ke masyarakat. Ada beberapa yang saya pikirkan. Yang pertama, misalnya semisal itu tidak bisa lagi dilawan, harus wajib gitu ya. Setidaknya kita sebagai orang yang diwajibkan untuk berasuransi bisa memilih perusahaan asuransi mana yang kita pilih. Tidak hanya satu, seperti BPJS kita hanya punya satu pilihan. Nanti kalau ada banyak perusahaan asuransi yang tentu saja di bawah pengawasan OJK yang bersaing satu sama lain, mereka akan memberikan pelayanan yang baik. Yang itu bahkan tidak perlu terlalu diawasi, mereka juga akan memberikan pelayanan terbaik karena mereka ingin mendapatkan premi dari lebih banyak orang. Jadi jangan hanya menguntungkan satu pihak saja, tapi biarkanlah itu bersaing kalau itu wajib. Dan satu lagi, kalau memang tujuannya pemerintah itu untuk melindungi masyarakat, jangan melindungi masyarakat dengan membebani masyarakat lagi. Apalagi sudah banyak suara bahwa banyak yang terbebani terutama dari kalangan menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas kita nggak usah pikirin deh, mereka apa aja mereka ikut. Nah, bagaimana mereka bisa bayar premi yang walaupun menurut kita ringan, tapi setiap tahun mereka pun harus bayar pajak kendaraan bermotor. Pada saat membeli motor baru juga harus membayar pajak juga, mobil juga harus membayar pajak, dan pajak di negara kita itu tinggi. Jadi kalau misalnya kita diwajibkan di asuransi, oke dong kalau misalnya pemerintah juga mengurangi pajak masuk kendaraan atau pajak per tahunnya. Oke, baik. Mas Ahmad mungkin kesimpulannya, Mas. Pertama, dalam mendesain kebijakan publik, kita harus tertib. Jangan ugal-ugalan. Landasan hukumnya dan sebagainya. Ide mewajibkan asuransi khususnya TPL menurut saya tidak pas dengan Amanda 39A itu tadi. Yang kedua, kalau kita meniru negara maju yang katanya sudah membuat asuransi wajib. Ini saya punya data di Australia misalkan, mereka sudah mewajibkan itu. Tetapi mereka merubah dengan cara apa? Daerah-daerah atau kota-kota yang tingkat kecelakaannya tinggi dibandingkan dengan daerah desa yang tingkat kecelakaannya rendah, itu preminya beda-beda. Artinya kalau kita ini kan mau mewajibkan semua, di negara sana pun udah beda-beda, yang ada yang tinggi, ada yang disesuaikan. Jadi kita ini jangan langsung copy paste mereka semua ada, tapi kita perdalam mereka yang sudah menerapkan, dan mereka melakukan revisi. Dan saya kira di konteks sekarang ini rasanya belum tepat sih untuk membebankan asuransi atau iuran. Perlu dikaji lagi ya, sepertinya Mas Ahmad ya. Oke, Bu Lili mungkin harapannya singkat saja, Bu Lili. Mungkin kami berharap kepada pemerintah saat ini memikirkan kami. Jangan saat ini hanya memberikan wajib membayar asuransi, wajib membayar, tapi tolong perhatikan juga nasib kawan-kawan driver, pemerintah turun dan juga memberikan jaminan kepastian kepada kawan-kawan driver ojek online maupun taksi online maupun mereka yang angkutan barang. Mungkin untuk ditunda sementara waktu, sejahterakan dulu pengemudi baru membuat kewajiban untuk membuat asuransi. Pak Irfan singkat saja, waktu kita terbatas Pak. Ya, asuransi ini harus kita sadari betul bahwa ini merupakan perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan. Kita jangan melihat hanya membayar preminya saja, tapi juga harus melihat resiko yang selalu mengintai sepanjang jalan, sepanjang waktu kita mencari nafkah. Sehingga bagi masyarakat dengan menghimpun dana dalam bentuk asuransi itu merupakan sumber dana pembangunan yang sangat murah dibandingkan dengan dana perbankan yang berasal dari simpanan deposito. Karena itu bisa dipakai untuk bersifat jangka panjang dan sumbernya sangat murah karena berasal dari mobilisasi masyarakat sendiri. Oke, baik. Tampaknya ini ada pro dan kontra ya. Bagaimana dengan Pak Surono dan juga Pak Raymond setelah mendengarkan diskusi ini, tanggapannya seperti apa? Harapannya seperti apa dengan kebijakan ini? Ya, harapannya sekali lagi diperhatikan dulu nasib kami gitu ya, khususnya untuk yang berbasis platform ini, angkutan ini, untuk
diangkat dulu kami sebagai pekerja gitu statusnya. Jadi menjadi hubungan kerja supaya hak-hak kita terlindungi, tidak hanya pendapatan tapi dari jam kerja juga kita terlindungi 8 jam. Karena yang mengakibatkan kecelakaan besar kan karena jam kerja kita lebih dari 8 jam, itu rawan sekali akan kecelakaan, bisa sampai menimbulkan kejadian fatal hingga pengemudi meninggal dunia gitu. Belum lagi dengan ancaman suspend dan putus mitra, itu juga mengganggu konsentrasi kami di jalan seperti itu. Bebannya lebih berat ya sebenarnya ya dari pengemudi ya. Oke, Pak Surono. Dari saya, sebenarnya kan asuransi kecelakaan itu sudah ada ya, asuransi untuk lalu lintas. Kenapa nggak dikembangkan dari yang udah ada seperti Jasara Harja? Jasara Harja itu kan tadinya cuma bisa klaim badan ya atau tubuh kita. Kenapa itu nggak dikembangkan untuk seperti properti kita bisa diasuransikan melalui Jasara Harja? Bukannya malah menambah asuransi yang baru lagi. Kenapa yang udah ada itu nggak dikembangkan? Baik, artinya Jasara Harja yang sudah ada ini dikembangkan ya, ditambahkan manfaatnya begitu ya. Memang ada pro dan kontra. Tampaknya pemerintah ini perlu mengkaji lebih dalam lagi dan juga mempertimbangkan begitu ya dari kesediaan dan juga kemampuan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi bawah untuk membayar premi asuransi ini. Jangan sampai niatnya sudah bagus ini untuk perlindungan finansial, keselamatan, tapi ujung-ujungnya jadi bumerang dan membebani masyarakat kalangan bawah. Baik, terima kasih banyak Mas Ahmad, Bu Lili, Mas Fitra, Pak Irfan, Mas Surono dan juga Pak Raymond telah hadir pada malam hari ini. Saya Putri Indasari pamit. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan.